Jenderal Purnawirawan Wismoyo Arismunandar, seorang tokoh militer terkemuka yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Soeharto, terutama sejak peristiwa Malapetaka 15 Januari pada tahun 1974. Kedekatan ini membawa Wismoyo masuk ke dalam lingkaran keluarga cendana. Peristiwa Malari adalah demonstrasi mahasiswa yang berubah menjadi kerusuhan sosial ketika Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei mengunjungi Jakarta pada 14–17 Januari tahun 1974. Demonstrasi ini, yang diwarnai dengan penghancuran merek mobil Jepang, dipicu oleh sejumlah tuntutan mahasiswa, termasuk penolakan terhadap penanaman modal asing, pemberantasan korupsi, dan penghapusan asisten penasehat pribadi Presiden Soeharto. Pada saat itu, Jenderal Wismoyo Arismunandar yang menjabat sebagai asisten pengamanan Kopasanda, Kopassus, mendapat tugas untuk menyampaikan pesan dari komandannya kepada Presiden Soeharto. Meski baru berpangkat mayor, Wismoyo dengan rasa gugup menemui Soeharto di kediamannya. "Ono opo, ada apa?" tanya Soeharto yang kala itu hanya mengenakan sarung dan kaos oblong, seperti yang dikisahkan dalam buku Pak Harto The Untold Stories, 2012. Wismoyo kemudian menyampaikan bahwa Kopasanda akan tetap setia kepada Presiden Soeharto. Namun, Soeharto menanggapinya dengan sebuah pertanyaan tak terduga, "Setia iku opo, setia itu apa?" Pertanyaan ini membuat Wismoyo semakin bingung, tetapi Presiden Soeharto segera mencairkan suasana dengan menjelaskan bahwa setia berarti teguh dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Dari pertemuan tersebut, hubungan mereka semakin erat, terutama setelah Wismoyo jatuh hati pada Datit Siti Harjanti, adik kandung Ibu Tien Soeharto. Namun, ada kisah menarik ketika Wismoyo melamar Datit. Meski telah menjalani hubungan asmara, Wismoyo belum pernah bertemu langsung dengan calon mertuanya. Akhirnya, ia harus melamar langsung kepada Soeharto dan Ibu Tien. Wismoyo yang grogi berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia bahkan terus-menerus mengelap sepatunya hingga berkilau, menunjukkan betapa pentingnya momen itu baginya. Dengan tekad yang bulat, Wismoyo pergi sendirian ke kediaman Soeharto untuk melamar kekasihnya. Setibanya di sana, Wismoyo bingung melihat banyak sandal dan sepatu di dekat tangga menuju ruang pertemuan. Ia ragu apakah harus melepas sepatunya atau tidak. Namun, ia memutuskan tetap mengenakannya dan memasuki ruangan di mana Soeharto dan Ibu Tien sudah menunggu. Setelah masuk, Wismoyo sadar bahwa hanya dia yang mengenakan sepatu, membuatnya semakin gugup. Ibu Tien, yang memperhatikan penampilannya dari atas hingga bawah, membuat Wismoyo semakin salah tingkah. "Wong lanang kok ingah-ingih, lelaki kok tersipu-sipu," kata Ibu Tien, disambut dengan senyuman khas Soeharto. Merasa semakin terpojok, Wismoyo hanya bisa menunduk. Namun, Soeharto segera meredakan ketegangan dengan berkata, "Aku ambien yo ingah-ingih," mengingat saat ia dulu melamar Ibu Tien. Kata-kata ini membuat suasana kembali santai, dan Wismoyo pun berhasil mengutarakan niatnya untuk melamar Datit Siti Harjanti. Lamaran itu diterima, dan Wismoyo serta Datit kemudian menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis. Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Wismoyo. Sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, KSAD, periode tahun 1993 sampai tahun 1995, Wismoyo belajar dari Soeharto bahwa seorang pemimpin harus berani menyelamatkan bawahannya demi tujuan yang baik. Selain itu, Wismoyo juga mengagumi keberanian Soeharto dalam mengambil keputusan cepat, seperti saat menangani pemberontakan gerakan tanggal 30 September tahun 1965, G30 SPKI. Soeharto, saat menjawab pertanyaan Wismoyo tentang pemberontakan PKI, dengan tegas mengatakan, "Saya ini tentara. Tentara itu pedoman hidupnya, Sabta Marga. Kami patriot Indonesia, pendukung dan pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak kenal menyerah. Melihat pemberontak yang komunis sedangkan ideologi negara adalah Pancasila, ya saya harus melawan. Kalau kalah saya akan memberontak." Wismoyo Arismunandar lahir di Bondowoso, Jawa Timur, pada tanggal 10 Februari tahun 1940. Ia meniti karir di dunia militer usai lulus dari Akademi Militer Nasional, AMN, kini Akmil, pada tahun 1963. Ia satu angkatan dengan Sintong Panjaitan. Mereka berdua pernah ditugaskan ke Sulawesi Selatan dalam operasi penumpasan Kahar Muzakar. Sebagaimana dikutip dari buku Faisal Tanjung, Terbaik untuk Rakyat Terbaik bagi ABRI, 1999 oleh Solemanto,
Pada tahun 1965, Wismoyo dan Sintong pun menjadi komandan peleton dalam kompi yang dipimpin Faisal Tanjung. Sejak Agustus tahun 1990 sampai Juli tahun 1992, Wismoyo memegang jabatan sebagai Pangkostrat. Lalu menjadi Wakil KSAD, kemudian naik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat selama Maret tahun 1993 hingga Februari tahun 1995. Namanya sempat muncul sebagai kandidat Panglima ABRI, tetapi Soeharto lebih memilih Faisal Tanjung. Kemudian, Soeharto menugaskan Wismoyo sebagai Ketua KONI. Pengabdian mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, periode tahun 1993 sampai tahun 1995 ini, di dunia olahraga sangat begitu terasa. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia pernah menjadi juara umum SEA Games 1997 di Jakarta. Beliau telah mengabdikan dirinya di kedinasan TNI. Begitu juga di dunia keolahragaan, ujar Menpora RI. Jenderal TNI, Purnawirawan Wismoyo Arismunandar meninggal dunia pada Kamis, tanggal 28 Januari tahun 2021, jam 4.29 dini hari, di RS Pondok Indah karena sakit, kata Nefra, seperti dikutip Antara. Selain di militer, Wismoyo juga dikenal dalam dunia olahraga. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum KONI Pusat pada tahun 1995 sampai tahun 2003. Kabar duka datang dari dunia militer dan olahraga di tanah air. Menpora RI mengenang Wismoyo sebagai sosok yang baik. Salah satu kebiasaan Wismoyo yang masih diingatnya adalah melakukan tepuk tangan bersama atlet dan pelatih dalam durasi beberapa menit. Ini dilakukan untuk memberi semangat dan motivasi kepada atlet dalam menjalankan latihan maupun sebelum pertandingan.